Al haditsut tasi', utawi hadis kang nomor 9, wal isruna rong puluh, hadis yang ke-29. Iku an Abdul Aziz bin Suhaib, kacerita saking Abdul Aziz bin Suhaib. Qala dawuh sinten Abdul Aziz bin Suhaib, dawuh ngaten sami itu krungu sapa ingsun Anas bin Malik ing Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sayyidina Anas dengar qala yang dawuh sapa Anas bin Malik. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib. Dia berkata bahwa telah mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Suatu saat kata Anas bin Malik, ada para sahabat itu membawa seorang jenazah, mayit lah. Lalu orang-orang yang menyaksikan mayit itu, yang membawa mayit itu memuji si mayit itu dengan kebaikan. Oh, Masya Allah, ini mayit Masya Allah, orang baik, orang ini. Semuanya begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat lahu, si mayit itu akan masuk surga, akan mendapatkan surga berkat orang-orang yang menyaksikan itu dengan kebaikan bahwa itu orang baik. Maka mayit yang dikatakan baik oleh masyarakat itu, oleh orang-orang yang waktu itu ada di situ, menyebabkan mayit itu akan mendapatkan surga, akan masuk surga. Rasulullah. Jadi ada mayit lewat, dibawa oleh para sahabat waktu itu. Kemudian para sahabat Masya Allah memuji mayit itu bahwa mayit itu mayit yang baik, orang yang soleh, orang yang baik. Maka jawab oleh Rasulullah, wajabat lahu, mayit itu akan masuk surga. Ini yang kemudian dalam ilmu fikih itu syahada isyhadul mayit bil khair. Artinya ketika mayit itu sudah meninggal dunia, maka kita ada isyhad, biasanya itu Pak Lebe atau siapa yang mengurusi bidang agama, Pak Lebe ya, kalau atau siapa Mutin. Nah, Mutin atau Pak Lebe itu biasanya sebelum pemakaman itu diumumkan dulu ya, sebelum pemakaman apa sebelum disolati, ini setelah disolati biasanya. Kalau di Arab itu setelah disolati sebelum dimakami. Ini mayit ini baik apa tidak? Baik apa tidak? Mereka menjawab, baik, ini mayit baik. Yang punya hutang, jika mayit itu punya hutang, maka diikhlaskan atau dibayar atau menghubungi ahli warisnya. Begitu itu diumumkan. Nah ini namanya isyhad. Isyhad itu hukumnya sunnah atas dasar hadis ini oleh ulama fikih. Jadi kalau ada mayit sebelum dimakamkan kemudian orang-orang yang hadir di situ menyaksikan bahwa itu adalah mayit yang baik, mayit yang soleh, orang baiklah istilahnya mayit itu, maka sesuai dengan kesaksiannya kata Rasulullah, wajabat lahu. Mayit itu, jenazah itu masuk surga, berhak masuk surga. Yang pertama. Summa marru bi janazatin ukhra, kata Sayyidina Anas. Kemudian ada salah satu jenazah lagi lewat. Fa asnu 'alaiha syarron. Maka manusia tatkala itu tidak seperti yang pertama, memuji kebaikan-kebaikannya, tetapi malah mengatakan bahwa mayit ini adalah mayit yang jelek, yang buruk, yang jahat, tidak baik. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajabat lahu. Mayit itu berhak masuk neraka. Ini namanya juga isyad. Makanya hati-hati kalau ada mayit sebelum dimakamkan, jangan sampai ada penyaksian dari orang-orang yang hadir itu menyaksikan bahwa ini rasa ini mayit yang jelek sekali, mayit yang jahat ini. Disukurin istilahnya. Jangan sampai, karena dengan penyaksian yang hadir di situ
Kalau si mayit itu tidak baik, jahat, buruk, maka wajabat lahu, akan berhak masuk neraka. Wajabat lahu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, di negara kita alhamdulillah setiap ada orang mati ada isyhad, tinggal pak lebihnya atau mudinnya itu, pak mudinnya itu bagaimana mengkondisikan atau mengumumkan hal-hal yang seperti ini yang disebut dengan isyhad. Isyhad, isyhadul mayyit bil khair. Di menyaksikan bahwa mayit itu adalah orang baik, bahwa mayit itu orang soleh. Dengan penyaksiannya itu, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Tapi sebaliknya, kalau penyaksian orang-orang yang hadir itu tidak seperti itu, bahwa mayit itu adalah orang jelek, orang buruk, orang jahat, maka dia berhak mendapatkan neraka. Itu dalam hadis ini. Wajabat lahu. Setelah itu, qala Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan ma wajabat. Kata Rasulullah kan tadi wajabat. Lahu, yang kedua juga wajabat lahu. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ma wajabat? Apa itu yang dimaksud dengan wajabat? Wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Mayit ini yang disaksikan, yang dipuji bahwa ia adalah mayit yang baik, maka wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah, berhak masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar, kata Rasulullah. Dan mayit yang ini yang dikatakan adalah mayit yang jahat, yang buruk, yang tidak soleh, maka mayit itu berhak masuk neraka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah menjelaskan lagi, antum syuhadaullah fi ardihi. Kalian itu semuanya adalah saksi-saksi di hadapan Allah, di bumi Allah. Jadi kalau kita menyaksikan bahwa mayit itu baik, maka insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mayit itu adalah orang baik. Jadi kita harus membela. Terus bagaimana kalau misalkan ini? Ya ini sebagai bentuk daripada kebahagiaan atau keberuntungan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ini. Jadi siapapun yang menjadi umat Rasulullah itu ada beberapa keuntungan, ada beberapa keistimewaan, di antaranya ya seperti ini, ketika orang itu meninggal kemudian disaksikan, insya Allah akan menjadi orang baik kalau memang disaksikan oleh orang-orang baik. Kalau memang itu orang jahat, misalnya, maka penyaksiannya palsu. Jadi kesaksian palsu atau yang dilihat itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka juga akan merasakannya. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mayit itu disaksikan dengan orang-orang yang datang itu menyaksikan bahwa itu mayit apa yang baik, mayit yang soleh, istilahnya orang baik, maka akan menjadi saksi kita ini bahwa dia itu orang baik dan berhak masuk surga. Tapi kalau orang jahat, ya nanti juga akan ada akibatnya. Akan ada akibatnya. Ini bahaya. Makanya umat Rasulullah itu sangat beruntung sekali. Sangat beruntung sekali dan sangat istimewa memang sampai dikasih kesempatan sebelum dimakamkan, sebelum dimasukkan ke dalam tanah, di dalam kuburannya itu. Maka mendapatkan keistimewaan seperti ini. Makanya kita punya berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita ini umatnya begitu istimewa, sampai sebelum dimasukkan di kuburan juga masih diberi kesempatan agar kita ini masuk surga. Hanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa saya itu terhadap kalian
seperti orang yang sedang menjaga menjaga hewan-hewan kecil yang ketika ya laron itu ya, jenis laron itu apa, laron itu. Ya hewan-hewan yang kalau ada sinar listrik atau apa, kalau malam itu pada berdatangan akhirnya pada jatuh gitu. Itu di kubangan air akhirnya pada mati semuanya, kata Rasulullah. Saya tuh perumpamaannya seperti itu. Saya menjaga umat-umatku kalian semuanya dari api neraka, supaya kalian tidak masuk neraka. Tetapi kalian itu kemudian berot atau melepaskan diri dari genggamanku, dari halanganku, dari penjagaanku. Nah, itu kita ini makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang, sangat cinta kepada kita semuanya. Karena kita berhutang budi, kita harus balas cinta Rasulullah dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada riwayat lagi yang diriwayatkan dari Abil Aswad Ad-Daili. Qala dawu sapa Abu As'ad Ad-Daili, jelas lungguh sapa ingsun inda Umar bin Khattab ing dalam sandinge Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Faqala nuli dawu sinten Umar, Sayyidina Umar. Dawe ngaten qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma min rajul ora ana utawi wong lanang ya mutu kang mati sapa rajul. Sawise mati fayasyhadu mongko nyekseni lahu krana rajul salah sarijalin sapa salah satu rijalin telu pira-pira wong. Nek nyekseni bi khairin kelawan kebagusan. Ma min rajulin durung ana khabare iku illa wajabat kejaba tetep wajib lahu kaduwe rajul opo al jannat war. Hadis yang termasuk hadis 29 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abul Aswad Ad-Daili. Beliau berkata, suatu saat saya duduk di sisi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yamutu fayashhadu lahu salah satu jalin bi khairin illa wajabat lahu." Tidak ada seorang laki-laki yang meninggal dunia lalu disaksikan oleh 3 laki-laki yang hadir dengan kebaikan kecuali orang yang mati itu wajib mendapatkan surga. Artinya tetap dia akan mendapatkan surga bagi. Jadi paling tidak ada penyaksian minimal 3 orang bahwa mayit ini adalah mayit yang baik, mayit yang soleh, bukan mayit yang toleh, maka menjadikan mayit ini masuk surga. Setelah dikatakan begitu, kemudian kata Sayyidina Umar, saya sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa in kana asnani, kalau seandainya 2 orang yang menyaksikan itu bagaimana ya Rasulullah, bukan 3 orang. Rasulullah menjawab, walau isnan, walaupun hanya 2 orang. Kalau tadi 3, ditanyakan 2 juga bisa, 2 juga bisa. Saksian dari 2 orang yang menyaksikan bahwa jenazah itu jenazah yang baik, wajabat lahun nar, maka akan masuk surga. Setelah itu kemudian saya tidak, kata Sayyidina Umar, setelah itu saya tidak mengatakan, tidak menanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau 1 tidak menanyakannya. Jadi yang ditanyakan itu karena Rasulullah menjelaskan 3 orang,
Kemudian saya tanyakan, "Kalau 2 bagaimana?" Beliau menjawab, "Ya walaupun 2." Ini pentingnya kita mendoakan orang Islam yang meninggal dunia kemudian ada kesaktian. Makanya mensolati mayit itu lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi. Oleh karena itu suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diaturi atau diminta untuk mensolati mayit, pernah suatu ketika Rasulullah itu dimintain untuk mensolati mayit, tetapi beliau kemudian bertanya apakah dia punya hutang? Dijawab oleh para sahabat, "Iya, dia punya hutang." Maka saat itu Rasulullah tidak mau membayar hutang. Nah, tidak mau mensolati, malah memerintahkan sahabat-sahabat untuk mensolatinya. Rasulullah tidak mau, istilahnya. Tetapi kemudian Masya Allah, Malaikat Jibril ternyata turun. Malaikat Jibril turun dengan rupa manusia untuk membayar hutang. Lalu berkatalah Jibril, "Wahai Jibril, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah telah mengirimkan salam kepadamu dan Allah telah mengutusku seperti bentuk manusia untuk membayar hutang si mayit. Maka sholatlah. Siapa yang bersolat menyolatinya maka akan diampuni oleh Allah." Ini suatu tanda bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, kemudian disolati, didoakan baik, ini harapan besar. Orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajabat lahun jannah. Karena orang yang disolatkan itu, orang yang disaksikan oleh yang hadir di situ bahwa jenazah itu adalah jenazah yang baik, maka kata Rasulullah wajabat lahul jannah. Yang kemarin juga sudah dijelaskan hadis yang seperti ini juga yang diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu.